Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, saya Iqbal Alfian dari F18F. Teman saya Bagus Hafiz Al-Fatah dari F18C akan menjelaskan tentang port paralel dan port serial untuk melengkapi tugas elektronika dasar. Untuk port serial nanti akan dijelaskan oleh Bagus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang port paralel. Jadi apa sih port paralel itu? Port paralel itu satu jenis soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti printer model lama. Arti istilah paralel itu yaitu sistem pengiriman data digital, di mana beberapa bit data dikirim sekaligus pada satu saat dengan menggunakan jalur terpisah. Jadi di printer lama tuh modelnya kayak VGA. VGA tuh yang suka dicolok di belakang PC itu. Nah kayak begitu. Cuman ini panjang, itu banyak pinnya. Nah itu namanya paralel port gitu. Nah ini sekali ngirim data banyak, nggak cuma satu. Kalau di serial tuh cuma satu gitu. Kalau ini langsung ngirim banyak banget gitu. Makanya lebih awet biasanya printer lama. Terus port paralel itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu data port atau DP, digunakan untuk mengirim data yang harus dicetak oleh printer. Nah, jadi digunakan untuk mengirim data nih. Kan printer kalau misalnya kita masukin suka ada antrian. Nah itu tuh antriannya tuh begitu. Jadi data tuh dimasukin dulu ke situ. Walaupun komputer dimatiin itu antrian tetap jalan. Gitu. Terus ada yang namanya printer control atau PC. Digunakan untuk mengirim kode-kode kontrol dari komputer ke printer. Contoh kode kontrol untuk menggulung kertas. Misalkan di printer itu kan ada perintah bersihin kertas atau keluarin tinta atau bersihin apa gitu atau reset. Nah, itu namanya printer control. Ada lagi yang namanya printer status atau PS. Digunakan untuk mengirim kode-kode status printer ke komputer. Contohnya itu menginformasikan kertas setelah habis. Misalkan kalau kertas sudah habis kan dia suka ada notif tuh di situ keluar kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh kayak handphone Symbian, Nokia apalagi, Nokia, Sony Ericsson dan yang lain-lain, itu mereka pakainya port ini gitu, pakainya port paralel dulu tuh. Ada dulu namanya Nokia 9210. Nah, itu pakai port paralel. Dicolokinnya di belakang. Jadi bukan USB dia bentuknya, tapi port paralel. Terus ada rincian kebutuhan komponen pembuatan relay untuk 4 terminal. Kalau terminalnya ada 4 gitu. Yang pertama itu resistor 1 kilo ohm 12, dioda IN4148 dan 1 IN4002 12. Konektor paralel port DB25. Nah, paralel port DB25 itu yang printer tuh yang panjang tadi itu. Itu satu pasang cewek sama cowok gitu. Transistor 2N, 222A, 4 buah lampu indikator 3 volt, 8 buah relay DC 12 volt, 4 buah kabel serabut 30 meter, switch logam 12 pasang, papan sirkuit 30 kali 10 cm, transformator AC atau DC 1 buah, parutan logam 100 gram. Nah, yang transformator AC DC itu pernah kan kita kemarin bahas kemarin. Nah, kabel serabut juga dia nggak bisa sembarang ya. Kalau misalkan serabutnya kekecilan, ya maka pengiriman datanya lambat. Kalau misalkan kabel serabutnya kegedean, itu pun nggak bakalan bagus gitu. Yang ada malah jadi berat. Nah, ini adalah diagram pin paralel port. Nah, ini biasanya ada di printer-printer lama kayak begini. Printer lama, handphone Symbian, kayak gitu. Ini kayak begini nih. Gede-gede. Colokannya tuh gede banget. Itu sama kayak VGA, tapi lebih gede lagi. Jadi ada keterangannya pin 1 itu sampai pin 9 itu data register. Pin 2 sampai pin 9 itu data register. Gitu. Jadi kita masukin data. Sama dia diregister, divalidasi nih. Udah diregister, validasi gitu. Nah, nanti ada status register kan. Tadi tuh status register dia ngantri atau dia langsung cetak gitu. Terus ada kontrol register. Kontrol register itu kayak misalkan kita mau cancel atau apa gitu, nggak jadilah ngeprintnya, itu bisa dikontrol register. Terus ada sampel gambar rangkaian pengontrol relay. Nah ini kalau kita bikin relay di rumah ini kayak gini gitu. Kalau yang suka main-main motor nih pasti tahu relay buat pasang lampu, buat pasang klakson biar listriknya agak lebih gede kayak gitu. Terus ada lagi ini gambar rangkaian pengontrol relay tampak samping. Nah itu yang ada bacaan soket power AC nih yang ini. Ini tuh adanya di PSU, power supply unit. Nah, di sini nih. Terus, nah yang ini yang namanya konektor DB25, ini yang bagian ceweknya. Ini yang namanya parallel port tuh ini, gitu. Printer lama tuh nyambungnya ke sini. PGA juga kan kayak begini, tapi PGA lebih sedikit pinnya. Terus petunjuk pemasangannya sebelum instalasi perangkat listrik terlebih dahulu harus disiapkan perangkat listrik yang akan dibutuhkan ke program kendali beserta kabel dan terminal listrik.
Petunjuk pengoperasian program. Cara kerja program: menjalankan program sistem kendali perangkat listrik. Secara otomatis program akan mengecek dan memanggil file sistem input 32. Yang tadi itu yang namanya data register. Nah, ini data register yang pertama. Yang kedua, program utama sistem kendali perangkat listrik dengan menekan tombol yang diinginkan menggunakan mouse atau menekan kombinasi tombol keyboard. Ctrl P artinya itu ngeprint. Nah, maka dia dari data register masuk ke yang tadi data register masuk ke yang validasi itu, dia mau di print atau enggak gitu. Terus yang ketiganya submenu status sambungan. Cara pengoperasian dijalankan lalu diklik tombol proses. Setelah itu tunggu indikator proses sampai menunjukkan angka 100%. Biasanya kalau misalkan ini nih submenu status sambungan, kalau kabelnya nggak nyolok, dia nggak mau kan kayak gitu. Kabelnya nggak nyolok ke komputer gitu, maka dia nggak bisa. Submenu set timer. Nah, ini tata waktu penyalaan otomatis. Maksudnya ketika dia aktif, ketika dia pijit tombol on, maka yang aktif adalah ini gitu. Sepersekian detiknya tuh ini. Pertama yang nyala ini dulu misalkan. Cetet gitu. Atau yang lainnya juga. Terus fungsinya mengatur waktu pengendali otomatis gitu. Nah, jadi pengendali otomatis ini si listrik yang masuk ke sini nih berapa lama waktunya. Si listrik yang masuk ke pin ini tuh berapa lama, jadi beda-beda. Untuk mengaktifkan, untuk menonaktifkan, atau untuk menutup. Terus cara pengoperasian terdiri dari menata waktu penyalaan otomatis dan tata waktu mati otomatis. Untuk mulai menjalankan timer otomatis, maka pada saat itu program akan mengatur sistem pengendali perangkat secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tombol hidupkan arus. Ini tombol I/O. Gitu. Jadi fungsi membangkitkan arus listrik ke seluruh perangkat kita. Klik, maka listrik itu masuk ke perangkat lewat pin-pin konektor tadi itu. Nah, masuk ke situ, pin-pin itu tuh ngebacanya jadi langsung banyakan, gitu, berbarengan, gitu. Kalau di paralel, tapi kalau di seri enggak. Kalau di seri satu-satu. Terus cara pengoperasiannya dengan menekan tombol kombinasi keyboard Ctrl O, ketika tombol diklik maka program akan memberikan listrik ke seluruh perangkat yang terhubung melalui rangkaian pengontrol relay yang menyebabkan perangkat dalam kondisi yang menyala gitu. Nah, yang tadi itu ketika kita on, maka dia akan ngasih indikator lampu. Nah, dia akan ngasih lampu warnanya terserah, cuma biasanya warnanya antara biru dan hijau. Tombol untuk mematikan arus nih. Fungsi mematikan arus listrik yang mengalir ke seluruh perangkat. Tombolnya tetap yang itu, cuman kan tadi ya ada yang namanya proses timer. Ketika kita tombolnya pijit lama, maka dia mati. Ketika tombolnya pijitnya sebentar, maka dia akan hidup. Gitu. Submenu pengaturan. Fungsinya mengatur informasi setiap perangkat yang terhubung. Tombol sembunyikan. Nah, tombol sembunyikan. Nah, ini namanya kernel. Di semester lalu ini kita udah bahas, ini namanya kernel. Kernel ini indikator mode sistem try pada taskbar. Kalau di sistem operasi Windows atau Linux atau Apple gitu, yang di bawah tuh kan ada itu namanya taskbar. Itu kalau Apple di atas. Gitu. Nah, taskbar ini fungsinya buat nyimpen kernel-kernel tadi. Semakin banyaknya kernel, semakin berat komputer kita. Dengan saya Bagus di sini, saya akan menjelaskan tentang port serial, yang mana pengenalan port serial terlebih dahulu. Port adalah konektor yang biasa terdapat pada bagian belakang casing komputer yang menghubungkan sistem komputer dengan device eksternal, contoh printer, modem, joystick, dan sebagainya. Kemudian ada port serial yang terdiri dari 9 atau 25 pin yang biasa digunakan untuk koneksi mouse atau modem. Port ini diberi nama COM1, COM2, dan seterusnya. Port serial yang dapat menerima atau membaca data satu persatu dalam ukuran 1 bit melalui satu kabel tunggal. Port serial lebih cocok untuk peralatan yang tidak banyak melakukan perpindahan data. Port serial populer digunakan untuk mouse dan keyboard. Dan berikut di samping
ada gambar port, kemudian sini ada gambar port serial. Selanjutnya ada operasi port serial yang terdiri dari dua buah register yang menempati alamat yang sama, yaitu 99R. Pertama ada transmisi buffer register yang bersifat write only, hanya dapat menulis. Kemudian ada receive buffer register yang bersifat read only, yang hanya dapat dibaca. Kemudian ada proses penerimaan data dari port serial. Data yang masuk dalam port serial akan ditampung pada received buffer register terlebih dahulu dan diteruskan ke jalur bus internal pada saat pembacaan register SBUF, sedangkan pada proses pengiriman data port serial, data yang dituliskan dari bus internal akan ditampung pada transmit buffer register terlebih dahulu sebelum dikirim ke port serial. Port serial 89C51 dapat digunakan untuk komunikasi data secara sinkron maupun asinkron. Komunikasi data serial secara sinkron adalah merupakan bentuk komunikasi data serial yang memerlukan sinyal clock untuk sinkronisasi, di mana sinyal clock tersebut akan tersulut pada setiap bit pengiriman data. Sedangkan komunikasi asinkron tidak memerlukan sinyal clock sebagai sinkronisasinya. Pengiriman data pada komunikasi serial 89C51 digunakan mulai dari bit yang paling rendah, LSB, hingga bit yang paling tinggi, atau MSB. Kemudian ada komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Untuk komunikasi sinkron, sinyal clock pada komunikasi sinkron diperlukan oleh peralatan penerima data untuk mengetahui adanya pengiriman setiap bit data. Peralatan atau komponen penerima akan mengetahui adanya pengiriman bit yang pertama ataupun perubahan bit data dan mendeteksi sinyal clock. Kemudian ada komunikasi asinkron, yang mana pengiriman data ini harus diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit. Yang mana sinyal clock yang merupakan baud rate dari komunikasi data ini dibangkitkan oleh masing-masing baik penerima maupun pengirim data dengan frekuensi yang sama. Penerima hanya perlu mendeteksi adanya start bit sebagai awal pengiriman data. Selanjutnya komunikasi data terjadi antara dua buah shift register yang ada pada pengiriman maupun penerima. Pada aplikasi proses komunikasi asinkron ini selalu digunakan untuk mengakses komponen-komponen yang memiliki sifat fasilitas UART atau Universal Asynchronous Receiver dan Transmitter, seperti port serial PC atau port serial microcontroller yang lain. Dan pada gambar di bawah ini ada mode operasi port serial 89C51 yang mempunyai 4 buah operasi yang diatur oleh bit ke-7 dan bit ke-5 dari register SCON, serial control. Di mana di sini ada SCON 7, SM0, SCON 6, SM1, SCON 5, SM2, dan seterusnya. Kemudian ada tabel operasi port serial yang SM0, SM1, mode, dan deskripsi. Untuk SM0 shift register 8 bit yaitu 0, dan SM1-nya 0 dan modenya 0. Dan untuk UART 8 bit dengan baud rate yang dapat diatur yaitu SM0-nya 1, 0, SM1-nya 1 dengan mode 1. Untuk UART 9 bit dengan baud rate permanen, SM0-nya 1, SM1-nya 0, dan modenya 2. Untuk UART 9 bit
bit dengan baud rate yang dapat diatur, SM0-nya 1, SM1-nya 1, dan modenya 3. Kemudian di sini ada mode no shift register 8 bit yang dapat dilihat dari gambar di atas, yang memiliki fungsi sebagai komunikasi data sinkron yang memerlukan sinyal clock dan sebagai sinkronisasi P3.1 TXD pada 89C51 sebagai clock dan P3.0 RXD sebagai jalur pengiriman maupun penerimaan data. Kemudian ada mode 1 UART 8 bit dengan baud rate yang dapat diatur dengan gambarnya yang dapat dilihat di atas ini. Yang pada mode ini, komunikasi data dilakukan secara 8 bit, data asinkron yang terdiri dari 10 bit, yaitu 1 bit start, 8 bit data, dan 1 bit stop. Baud rate pada mode ini dapat diatur dengan menggunakan timer 1. Data diterima ke dalam SBUF kecuali bila bit stop sama dengan 0 pada komunikasi multiprosesor SM2 sama dengan 1. Kemudian ada mode 2 UART 9 bit dengan baud rate permanen. Yang mana pada mode ini komunikasi data dilakukan secara sinkron dengan 11 bit, 1 bit start, 8 bit data, 1 bit ke 9 yang dapat diatur, dan 1 bit stop. Pada proses pengiriman data, bit ke-9 diambil dari bit TB8, dan pada proses penerimaan data, bit ke-9 diletakkan pada RB8. Kemudian ada mode 3 UART 9 bit dengan baud rate yang dapat diatur. Yang mode ini sama dengan mode 2, namun baud rate pada mode ini dapat diatur melalui timer 1. Kemudian ada inisialisasi dan akses register port serial. Untuk mengakses port serial, yaitu dengan menentukan mode serial, menentukan baud rate serial. Untuk proses penentuan mode serial dilakukan dengan mengisi STON seperti yang telah dijelaskan pada 3.2 mode operasi serial. Kemudian ada baud rate serial. Apabila diinginkan baud rate 9600 bps, maka timer harus diatur. Seperti lama pengiriman setiap bit data yang akan diolah dengan timer 1 overflow X32. Dengan baud rate jumlah bit data yang terkirim setiap detik. Kemudian ada timer 1 overflow. Setiap kali TH1 mencapai nilai limpahan overflow dengan frekuensi sebesar pos per 12 atau periode 12 per pos, yang mana akan diolah melalui rumus berikut dengan formula 12 kali 256 kurang TH1 per pos sama dengan 9600 kali 32. Untuk formula baud rate serial untuk mode 1 dan mode 3 adalah baud rate sama dengan pos per 2 kali 256 kurang TH1 kali K. Berikut adalah tabel mode serial versus baud rate. Yang pertama, baud rate 1 per 12 pos. S-mode sama dengan kosong dengan rumus sebagai berikut di bawah. Dan S-mode sama dengan 1 dengan rumus yang di bawah. Untuk 1 per 32 pos baud rate
Itu baud rate sama dengan VOS 12 kali 256 kurang TH1 kali 32. Untuk baud rate 1/32 VOS, dan baud rate sama dengan VOS 12 kali 256 kurang TH1 kali 12. Selanjutnya untuk perkembangan port serial, yang merupakan perkembangan dari port serial, bentuknya berupa bulatan dengan desain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terbalik atau salah. Komputer dengan prosesor Pentium MMX ke atas biasanya terdapat 2 port PS2, yaitu untuk mouse dan keyboard. Namun saat ini penggunaan port serial sebagian besar sudah digantikan oleh jenis port baru yang bernama USB. Untuk ini, USB sudah benar-benar diterima di pasar dan menggantikan kepopuleran port serial dan port paralel. Saat ini, jika kita butuh serial port jenis RS232 atau parallel port, printer port di sebuah komputer, maka pada saat membeli komputer, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah motherboardnya menyediakan port serial dan port paralel. Sedangkan untuk mencari motherboard dengan USB port bukanlah hal yang sulit. Umumnya, setiap motherboard saat ini dilengkapi dengan 2 hingga 4 buah slot port USB. Dan 2 lagi tambahan port USB di bagian depan casing CPU. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.